Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan akhirnya Pilkada DKI Jakarta memasuki fase utama dalam perebutan kursi DKI 1. Kedati demikian, sejumlah tugas berat ini bakal diemban dan tentu saja tantangan juga yang sudah menanti sentuhan tangan para gubernur baru ini. Ya, dan saya akan coba mengulas untuk Anda sedikit dari banyak sekali pastinya masalah-masalah pelik dari ibu kota yang berpenduduk terbanyak di negara Indonesia saat ini. Dan berikut informasinya untuk Anda. Ahok, Jarot, Anies Sandi akhirnya memasuki babak akhir perebutan kursi DKI 1. Kursi panas bagi siapapun yang berada di atasnya. Sejumlah masalah masih menjadi pekerjaan rumah bagi sang calon gubernur baru. Saya akan urai sedikit dari banyak persoalan besar yang harus diselesaikan oleh pemimpin ibu kota negara. Kita lihat yang pertama adalah masalah klasik yang dari tahun ke tahun gak kunjung selesai adalah banjir. Dari zaman Belanda sampai dengan sekarang ya. Kendati demikian, sejumlah catatan kita lihat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Kabar baik, pada 2013 ada 307 jumlah titik banjir di Jakarta, kemudian di tahun 2015 jumlah ini menurun. Angkanya menjadi 253 titik banjir. Kemudian kita lihat di tahun ini 2017 jumlah banjir yang masih melanda Jakarta angkanya juga menyusut bahkan sampai dengan 50% lebih, yaitu 54 titik banjir. Sementara itu kita lihat lagi ketinggian rata-rata maksimum banjir mencapai 92,5 cm pada 2015. Kemudian naik menjadi 178,2 cm di 2016. Salah satu penyebab masalah banjir ini tidak lepas dari besarnya jumlah sampah yang dihasilkan oleh Jakarta. Data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta bahwa setiap tahun ada peningkatan produksi sampah. Di 2012 saja produksi sampah per hari Jakarta mencapai 6.356 ton. Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 160 ton di 2013 menjadi 6.513 ton per hari. Banyaknya jumlah sampah ini sayangnya juga tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam perilaku membuang sampah serta kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai. Nah, pada akhirnya menimbulkan penumpukan, kemudian penyumbatan sejumlah saluran pembuangan air. Pada 2014, produksi sampah per hari di ibu kota kembali naik angkanya, bahkan mencapai 7.147 ton. Itu tadi banjir, sampah, masalah klasik. Anda harus tebak masalah klasik yang juga harus setiap hari dihadapi oleh warga ibu kota adalah yang teriak-teriak dari pagi sampai dengan malam hari setiap hari adalah macet. Yang juga menjadi tugas berat yang harus dibenahi oleh calon gubernur yang baru. Setiap tahun jumlah kendaraan baru yang memadati jalanan di ibu kota mencapai lebih dari 1 juta unit. Wow. Melalui data Ditlantas Polda Metro Jaya tercatat pada 2013 jumlah kendaraan baru mencapai 1.764.418 unit. Kemudian di 2014 angkanya menyentuh 1.755.523 unit dan di tahun berikutnya jumlah kendaraan baru di ibu kota mencapai 1.471.165 unit. Banyaknya jumlah kendaraan baru di jalanan ibu kota juga sayangnya tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan baru yang kurang dari 1% luas daerah. Saat ini saja sejumlah solusi juga sudah mulai diberikan, mulai dari penerapan sistem Electronic Road Pricing atau ERP dan juga sistem ganjil genap, serta adanya pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT hingga kita lihat ini dia, jalan layang khusus busway yang dibangun guna mengatasi kemacetan di ibu kota. Yang harus kita apresiasi adalah dan juga tidak bisa kita pungkiri adalah solusi-solusi yang sudah dihadirkan, yang sudah diberikan cukup baiklah ya untuk mengatasi masalah kemacetan, mengurai tapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Berikutnya yang juga menjadi catatan penting adalah lapangan pekerjaan yang juga mempunyai catatan penting. Pembukaan lapangan kerja di Jakarta juga tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Hal inilah kemudian yang menyebabkan angka atau tingkat pengangguran terbuka di ibu kota jumlahnya meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka DKI Jakarta pada Februari 2016 mencapai 5,77%.
Kemudian naik menjadi 6,12% pada bulan Agustus 2016. Nah, tingkat pengangguran Jakarta ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata nasional yang menyentuh angka 5,61%. Itu pelangnya papan wawancara kerjanya sampai jatuh. Kita lihat antrian yang melamar kerjanya mengular, tapi itu tadi balik lagi ya, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum memadai. Permasalahan problematika Jakarta yang sudah saya paparkan untuk Anda, ini sebelumnya juga turut memberikan andil dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kita lihat, boleh dibuka plasmanya, adalah pertumbuhan ekonomi Jakarta. BI, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa produk domestik regional bruto atau PDRB DKI Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun belakangan 2014, 2016 saya geser 2016 ini mengalami tren penurunan sayangnya. Di 2014 angkanya 5,91%, turun lagi di 2016 menjadi 5,89%, dan lagi-lagi turun di 2016 menjadi 5,85%. Itu tadi, siapapun yang nantinya akan menjadi Gubernur DKI Jakarta yang baru, satu di antara dua ini pastinya, persoalan Jakarta yang sudah saya paparkan, ini membutuhkan solusi yang tidak hanya tepat, namun juga cepat bagi semua warga Jakarta. Masa bakti 5 tahun memang tidak serta-merta mengubah Jakarta menjadi ibu kota yang sama dengan kota-kota maju lainnya di Asia. Namun, periode 5 tahun adalah waktu yang cukup rasanya untuk membawa Jakarta menjadi kota yang lebih baik untuk kita huni.